Jika Anda ingin makmur seumur hidup, belajarlah berdagang. Pepatah klasik Tionghoa ini menggambarkan semangat dan filosofi hidup masyarakat Tionghoa yang menjadikan aktivitas ekonomi, terutama perdagangan, sebagai jalan utama menuju kemakmuran. Budaya ini tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari sejarah panjang perjuangan, adaptasi, dan kecerdikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak heran jika hari ini, banyak orang bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang Cina, baik di negeri asalnya maupun di perantauan, bisa mencapai kesuksesan finansial lebih cepat dibandingkan orang-orang dari latar budaya lainnya. Apakah ada rahasia khusus yang mereka pegang? Pertanyaan itu seringkali muncul dalam percakapan santai maupun dalam pembahasan serius tentang dunia ekonomi dan kewirausahaan. Ketika kita berjalan di pusat kota atau daerah bisnis di berbagai negara, tak sulit menemukan deretan toko atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Mereka tak hanya hadir, tetapi mendominasi. Dalam bisnis kuliner, elektronik, pakaian, bahkan di sektor jasa dan manufaktur, keberadaan mereka seolah menjadi bukti konkret bahwa ada semacam formula rahasia yang membuat mereka unggul dan mampu menembus batas-batas ekonomi. Namun, tentu saja keberhasilan itu tidak datang dari keberuntungan semata. Ada proses panjang di balik layar yang sering tidak terlihat oleh mata luar. Proses itu melibatkan nilai-nilai hidup, pendidikan sejak dini, kebiasaan sehari-hari, dan pola pikir yang khas. Banyak di antara mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh disiplin, dengan tekanan untuk terus belajar, berhemat, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Prinsip-prinsip seperti itu menjadi pondasi yang kokoh bagi perjalanan menuju kemapanan dan kekayaan finansial. Hal menarik lainnya adalah bagaimana budaya Tionghoa secara konsisten menanamkan semangat berdikari. Anak-anak Tionghoa umumnya sudah diperkenalkan pada konsep uang, usaha, dan tanggung jawab finansial sejak usia dini. Bahkan di banyak keluarga, anak-anak sudah diajak ikut membantu bisnis keluarga atau minimal memahami bagaimana uang dihasilkan. Proses ini menanamkan pemahaman mendalam bahwa uang bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, melainkan harus dikejar dengan usaha dan strategi yang tepat. Di sisi lain, komunitas Tionghoa juga sangat kuat dalam hal solidaritas. Mereka mendukung satu sama lain, saling memberikan modal, informasi, dan jaringan untuk tumbuh bersama. Dalam dunia bisnis yang keras dan kompetitif, keberadaan jaringan sosial yang solid sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Faktor ini seringkali menjadi pembeda besar antara mereka yang bisa bertahan dan berkembang, dengan mereka yang mudah menyerah di tengah jalan. Maka tak mengherankan jika muncul stereotip bahwa orang Cina cepat kaya. Tapi daripada hanya melihatnya sebagai mitos atau asumsi, lebih baik kita telusuri akar dan alasannya secara mendalam. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa alasan utama mengapa banyak orang Tionghoa berhasil mencapai kekayaan secara lebih cepat dibandingkan rata-rata. Bukan untuk mengagung-agungkan satu kelompok tertentu, tetapi untuk memetik pelajaran dan inspirasi yang bisa diterapkan siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari orang Tionghoa adalah etos kerja mereka yang luar biasa. Semangat kerja keras bukan hanya sekadar tuntutan ekonomi, melainkan sudah menjadi bagian dari identitas budaya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk tidak manja dan terbiasa membantu pekerjaan orang tua, terutama jika berasal dari keluarga pedagang atau pengusaha kecil. Dalam pandangan mereka, bekerja keras bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai melalui usaha sungguh-sungguh dan tidak bergantung pada keberuntungan semata. Tak sedikit orang Tionghoa yang rela bekerja lebih dari 8 jam sehari tanpa mengeluh. Bahkan mereka sering mengambil pekerjaan tambahan atau membuka usaha sampingan demi menambah pemasukan. Disiplin dalam bekerja ini juga terlihat dari bagaimana mereka mengatur waktu dengan ketat, menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang tidak produktif, serta fokus pada target yang ingin dicapai. Mereka terbiasa menghadapi tekanan dan bersaing di lingkungan yang keras, namun tetap menjaga profesionalisme dan komitmen terhadap pekerjaannya. Prinsip ini membuat mereka selalu berada selangkah lebih maju dibandingkan orang lain yang mudah menyerah atau puas dengan hasil sementara. Kedisiplinan itu pun tak hanya berlaku di dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Misalnya dalam hal waktu tidur, kebiasaan makan, dan pengelolaan keuangan,
Mereka cenderung konsisten dan tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif. Hidup sederhana dan bekerja sekuat tenaga adalah nilai yang dianggap mulia. Dalam lingkungan Tionghoa, orang yang bekerja keras dan tekun biasanya lebih dihormati ketimbang yang hanya mengandalkan warisan atau keberuntungan. Inilah sebabnya banyak orang Tionghoa, terutama yang merantau, bisa membangun kekayaan dari nol, karena mereka membawa mentalitas pejuang dalam setiap langkah hidupnya. Kebiasaan hemat adalah ciri khas lain yang sangat kuat dalam budaya masyarakat Tionghoa. Prinsip ini ditanamkan sejak kecil, bahkan dalam keluarga yang tergolong mampu sekalipun. Mereka tidak mudah tergiur untuk membelanjakan uang hanya demi gengsi atau kemewahan yang bersifat sementara. Bagi mereka, uang yang dihasilkan dengan susah payah harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mendukung tujuan jangka panjang. Kebiasaan menunda kesenangan demi masa depan yang lebih mapan menjadi pola pikir yang umum, dan inilah yang membuat mereka lebih cepat mengumpulkan modal. Sebagian besar dari mereka akan memilih untuk menyimpan dan mengembangkan uangnya melalui berbagai bentuk investasi. Mulai dari membuka usaha kecil, membeli properti, hingga menyimpan emas atau saham, menjadi cara yang lazim dilakukan. Mereka sangat memahami pentingnya mengelola uang dengan cerdas. Bahkan dalam skala kecil, mereka sudah terbiasa dengan praktik seperti membeli barang dalam jumlah besar untuk menghemat biaya, memutar modal usaha dari keuntungan yang ada, dan menghindari utang konsumtif. Fokus utama mereka adalah pertumbuhan aset, bukan sekadar pamer gaya hidup atau mengejar kesenangan sesaat. Hal yang menarik adalah bagaimana prinsip hemat ini tidak membuat mereka pelit, tetapi lebih kepada selektif dalam menggunakan uang. Mereka bisa sangat murah hati untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Namun untuk urusan belanja gaya hidup atau kemewahan yang tidak esensial, mereka sangat tegas dan tidak mudah terbujuk. Mentalitas seperti inilah yang membuat orang Tionghoa umumnya lebih cepat mencapai stabilitas finansial. Uang yang ditabung dan diinvestasikan secara terus-menerus pada akhirnya berkembang menjadi kekayaan nyata, bukan sekadar angka di rekening. Dalam budaya Tionghoa, pendidikan dipandang sebagai pintu utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Para orang tua Tionghoa rata-rata sangat serius dalam mengarahkan anak-anak mereka agar berhasil dalam bidang akademik maupun keterampilan praktis. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keuangan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Kursus tambahan, les privat, dan pelatihan keterampilan adalah hal yang umum ditempuh sejak usia dini. Bukan karena ingin pamer, melainkan karena mereka sadar bahwa pengetahuan dan keahlian adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Selain pendidikan formal, banyak pula yang menekankan pentingnya keterampilan dunia nyata seperti berhitung cepat, kemampuan berbahasa asing, strategi dagang, dan cara membangun hubungan sosial yang efektif. Ini semua dipersiapkan agar anak-anak mampu bersaing dalam dunia nyata, bukan hanya pandai di atas kertas. Orang Tionghoa umumnya tidak mendewakan gelar akademik, tapi mereka menghormati hasil nyata. Maka dari itu, pendidikan bagi mereka bukan hanya tentang mendapat nilai tinggi, tapi juga soal membentuk pola pikir yang logis, disiplin, serta ulet dalam menghadapi tantangan. Dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang matang sejak dini, mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, kompetitif, dan tidak mudah menyerah. Inilah yang kemudian memberi mereka keunggulan dalam berbisnis maupun bekerja. Mereka tahu bagaimana beradaptasi dengan cepat, menangkap peluang, dan membuat keputusan cerdas. Sikap ini memungkinkan mereka berkembang lebih cepat dibandingkan orang lain yang mungkin tumbuh tanpa fondasi pendidikan dan pembinaan karakter yang sekuat itu. Oleh karena itu, investasi pendidikan dalam keluarga Tionghoa selalu dianggap sebagai langkah awal menuju kesuksesan finansial di masa depan. Salah satu kekuatan terbesar masyarakat Tionghoa adalah solidaritas dalam komunitas. Dimanapun mereka berada, mereka cenderung membentuk komunitas yang erat dan saling mendukung, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Ketika satu anggota keluarga atau komunitas memulai usaha, seringkali mereka mendapat bantuan dari kerabat, baik berupa modal, tenaga, maupun informasi. Bentuk gotong royong modern ini menjadikan proses membangun bisnis atau mengembangkan aset menjadi lebih cepat dan efisien. Kepercayaan antar anggota komunitas sangat tinggi, sehingga meminimalkan risiko dan mempercepat pengambilan keputusan.
Jaringan sosial ini juga menjadi pintu masuk untuk peluang-peluang bisnis baru. Banyak transaksi, kerjasama, bahkan perekrutan tenaga kerja yang terjadi karena hubungan kekerabatan atau rekomendasi dari jaringan internal mereka. Dalam budaya Tionghoa, menjaga hubungan baik adalah kunci penting dalam kehidupan sosial dan bisnis. Mereka memahami bahwa reputasi dan kepercayaan tidak bisa dibeli, melainkan dibangun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, mereka sangat menjaga etika dalam berbisnis dan menghindari hal-hal yang bisa merusak hubungan jangka panjang dalam komunitas. Kekuatan komunitas ini menjadi semacam jaring pengaman dalam kondisi sulit. Ketika ada anggota yang jatuh atau menghadapi tantangan berat, seringkali bantuan datang dari jaringan yang mereka bangun selama ini. Mereka tidak dibiarkan sendiri, dan inilah yang membuat mereka tetap tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk tekanan ekonomi. Ketika individu kuat didukung oleh sistem sosial yang kokoh, maka tidak heran jika banyak dari mereka bisa pulih lebih cepat dan kembali membangun kekayaan, bahkan setelah sempat mengalami kegagalan. Salah satu karakter yang sangat menonjol dari banyak orang Tionghoa adalah keberanian mereka dalam mengambil risiko, terutama dalam dunia usaha. Mereka tidak takut untuk memulai dari nol, bahkan dalam kondisi yang serba terbatas. Banyak dari mereka yang memulai bisnis kecil-kecilan seperti berjualan makanan, membuka toko kelontong, atau menjajakan barang dagangan dari rumah ke rumah. Yang membedakan mereka adalah keberanian untuk mencoba dan tidak menunggu kesempatan datang, melainkan menciptakan peluang itu sendiri. Meskipun tidak semua usaha berhasil, mereka tidak gentar untuk mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan membenahi strategi bisnisnya. Kegagalan bukanlah hal yang tabu dalam budaya mereka. Justru, kegagalan dipandang sebagai proses belajar yang berharga. Orang Tionghoa terbiasa menghadapi tantangan, dan mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, mereka cenderung mengevaluasi apa yang salah, memperbaikinya, dan melangkah lebih kuat. Dalam proses ini, mereka membangun ketahanan mental yang luar biasa. Hal ini berbeda dengan sebagian orang yang mungkin takut memulai usaha karena terlalu memikirkan risiko, malu gagal, atau khawatir tidak mendapat dukungan. Mentalitas inilah yang membuat orang Tionghoa seringkali selangkah lebih maju dalam membangun kekayaan. Keberanian mereka juga tampak dari bagaimana mereka bersedia mengambil langkah yang dianggap berisiko tinggi oleh orang lain, seperti pindah ke negara asing tanpa jaminan kerja, atau mengalihkan semua tabungan ke dalam bisnis yang baru dimulai. Namun keberanian ini selalu diimbangi dengan perhitungan yang matang. Mereka memang berani mengambil risiko, tapi bukan nekat tanpa strategi. Perencanaan, analisis pasar, dan pengelolaan keuangan tetap menjadi dasar sebelum membuat keputusan besar. Dengan kombinasi antara keberanian, kerja keras, dan perhitungan cermat, mereka mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi pribadinya. Budaya dagang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Sejak berabad-abad lalu, nenek moyang mereka sudah terbiasa berdagang lintas daerah, bahkan lintas negara. Mereka belajar membaca pasar, memahami kebutuhan orang, serta mengasah keterampilan tawar-menawar dan strategi penjualan. Tradisi ini terus diturunkan dari generasi ke generasi, tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi sebagai bagian dari identitas dan harga diri keluarga. Karena itulah banyak anak-anak dari keluarga Tionghoa yang sudah terbiasa ikut menjaga toko, mencatat keuangan, atau sekadar membantu mengantar barang sejak usia dini. Dengan latar belakang budaya tersebut, wajar jika banyak dari mereka memiliki naluri bisnis yang kuat. Mereka bisa dengan cepat mengenali peluang, menyesuaikan produk dengan permintaan pasar, dan bahkan memperluas bisnis ke sektor-sektor baru. Budaya berdagang ini juga membuat mereka terbiasa menghadapi persaingan dan fluktuasi pasar tanpa kehilangan arah. Mereka sangat fleksibel dan adaptif, mampu mengganti strategi kapan saja jika melihat ada potensi keuntungan yang lebih besar di tempat lain. Inilah keunggulan yang membuat mereka terus bertumbuh, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit sekalipun. Lebih dari sekadar mencari untung, berdagang juga menjadi cara untuk membangun martabat keluarga. Banyak orang Tionghoa yang berjuang keras dalam dunia usaha bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk nama baik keluarga dan masa depan generasi berikutnya. Mereka ingin meninggalkan warisan yang nyata berupa usaha yang bisa dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Pola pikir jangka panjang ini membuat mereka sangat serius dalam menjalankan bisnis, tidak asal-asalan,
dan selalu mencari cara untuk memperluas jangkauan usaha. Dengan fondasi budaya dagang yang kuat dan visi antar generasi yang jelas, bukan hal aneh jika mereka bisa membangun kekayaan secara cepat dan konsisten. Dari beberapa poin yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan finansial banyak orang Tionghoa bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kebiasaan, budaya, dan pola pikir yang konsisten dijaga dan diterapkan secara turun-temurun. Etos kerja yang tinggi, semangat pantang menyerah, serta kedisiplinan dalam mengatur waktu dan uang menjadi fondasi utama dalam proses mereka membangun kekayaan. Mereka memulai dari hal-hal kecil, namun dilakukan dengan konsisten dan penuh perhitungan. Kebiasaan hidup hemat dan fokus pada investasi jangka panjang juga menjadi salah satu kunci keberhasilan yang tak bisa diabaikan. Mereka tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif, dan lebih memilih untuk menunda kesenangan demi masa depan yang lebih mapan. Uang yang dihasilkan tidak sekadar disimpan, tapi diputar untuk menciptakan nilai tambah, baik dalam bentuk usaha maupun aset produktif lainnya. Ini adalah prinsip keuangan yang jika diterapkan secara disiplin, akan membawa hasil luar biasa dalam jangka panjang. Selain itu, penekanan pada pendidikan dan keterampilan sejak dini membuat mereka unggul dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mereka tidak hanya dibekali teori, tetapi juga diajarkan langsung bagaimana menghadapi dunia nyata. Ditambah dengan kekuatan jaringan sosial dan komunitas yang saling mendukung, mereka tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada sistem informal yang menopang mereka di saat jatuh, serta membantu mereka bangkit lebih cepat dari kegagalan. Keberanian mereka dalam mengambil risiko, khususnya di bidang usaha, turut mempercepat proses pencapaian finansial. Mereka berani memulai dari nol, tidak takut gagal, dan selalu siap belajar dari pengalaman. Latar belakang sejarah sebagai bangsa pedagang membuat mereka terbiasa membaca peluang dan beradaptasi dengan cepat. Semua ini membentuk sebuah ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi pribadi maupun kolektif secara berkelanjutan. Pada akhirnya, kisah sukses orang-orang Tionghoa dalam meraih kekayaan memberi kita banyak pelajaran berharga. Ini bukan soal ras atau keturunan, melainkan tentang kebiasaan, nilai hidup, dan pola pikir. Siapapun bisa meniru prinsip-prinsip positif tersebut jika mau belajar dan disiplin menerapkannya. Semoga dari video ini, kita tidak hanya mendapatkan wawasan, tapi juga inspirasi nyata untuk membentuk pola hidup yang lebih bijak, produktif, dan berorientasi pada masa depan yang lebih sejahtera.